salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Meneruskan terang tentang asma Allah, Al-Aziznya Allah. Kemarin baru 3 ayat. Masih panjang nih Al-Aziz. Ada 99 ayat. Kebetulan kemarin saya melihat lukisan. Nah, itu lukisan menarik itu. Lukisan dari lukisannya Syekh Lukman itu ya. Al-Aziznya. Saya kan dapat dari mana itu? Oleh-oleh. Nah, jadi begitu pas saya lihat Al-Aziz, ya langsung saya menangkap isyarat dari lukisan itu. Tentang Al-Aziznya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat ke-6 Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan, yang membentuk kamu sekalian berada di rahim ibumu. Kaifa yasha, ya bagaimana kehendak Allah, suka-sukanya Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah, yang diibadahi illa huwa, kecuali hanya Dia. Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa, dan Al-Hakim yang maha bijaksana. Terbayang oleh kita bagaimana Allah menciptakan manusia setelah penciptaan Nabiullah Adam dan Hawa. Karena Allah akan melahirkan manusia setelah penciptaan Adam dan Hawa itu. Allah nyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah akan mengeluarkan. Jadi setelah kejadian Adam dan Hawa itu, kejadian selanjutnya memang berada di lewat, nanti manusia itu akan dilahirkan lewat seorang ibu. Nah, karena itu, bagaimana proses janin yang berkembang yang ada di dalam rahim sampai akhirnya lahir. Nah itu seperti lukisan itu ya, saya lihat bagaimana perkembangan janin yang ada di dalam rahim, sehingga mulai dari goresan yang pertama, terus yang kedua lama-lama terbentuk itu. Dan nah
itu adalah bagian dari al-aziznya Allah, bahwa ini satu kejadian yang sangat menakjubkan bagi manusia ketika mengamati dari waktu ke waktu bagaimana tidak Allah itu menciptakan setelah bertemunya antara sperma dan ovum berada di dalam rahim, kemudian itu mulai dari alaqah, mudghah, nah jadi dari gumpalan gumpalan darah, kemudian menjadi gumpalan daging. Setelah itu Allah membentuk, walladzi yusawwirukum fil arham, dialah Allah yang membentuk janin di dalam rahim. Bagi seorang ayah dan seorang ibu sudah lepas tangan itu, habis mempertemukan antara sperma dan ovumnya, setelah selebihnya udah nggak tahu menau, tiba-tiba beres gitu. Dan memang sungguh sangat menakjubkan sekali tiba-tiba menjadi makhluk yang sangat elok. Nah, itu ketahuannya begitu lahir loh. Nah, sebagian manusia, sebagian orang itu hanya melihat itu ya sudah, itu mah udah proses alami, jadi tidak melihat bahwa itu adalah salah satu tanda keagungan Allah. Bagaimana al-aziznya Allah itu, kemahadahsyatan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang membentuk janin yang dari waktu ke waktu menjadi sangat menakjubkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengisyarahkan bagaimana bahwa apakah ini janin ini berkembang di rahim orang Indonesia atau orang Eropa atau Australia atau Jepang atau Arab, manusia sama sekali nggak punya andil apa-apa. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala meletakkan sudah begitu saja adanya. Dan ingat bahwa yang memberikan bentuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ini tangannya, ini kepalanya, ini kakinya, ini badannya, semuanya. Kemudian ini wajahnya, terus ini nanti bagian penglihatannya, ini kupingnya, ini hidungnya, ini mulutnya. Wah, itu di luar jangkauan manusia. Itu manusia nggak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu. Kemudian janinnya dikontrolkan ke dokter. Nanti tanya sama dokter, gimana dok? Baik. Jadi mulai bentuknya sebesar 1 cm, manusia coba sebesar 1 cm, terus berkembang. Ini apa? Dan bentuknya itu memang luar biasa. Ya seperti yang kita saksikan bahwa kita semuanya ini dulu berproses berada di dalam rahim ibu kita masing-masing. Yang memproses Allah,
yang menentukan Allah, yang memberikan bentuk Allah. Dan begitulah, kaifa yasha, ya suka-sukanya Allah. Artinya Allah yang berkehendak mau dibuat laki-laki atau perempuan, itu betul-betul hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia boleh memprogram, ini nanti kalau begini begitu, ini nanti akan lahir laki-laki, kalau begini perempuan. Itu hanya kalau orang-orang yang beriman telah mengetahui segala keadaan yang sudah Allah tetapkan. Kaifa yasha itu urusan Allah, betul-betul urusan Allah. Jadi berbagai macam teori yang dibuat oleh manusia hanya sekedar teori saja, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membentuk. Jadi kita lahir laki-laki, ketahuan, oh lahir perempuan, udah, itu udah suka-sukanya Allah Subhanahu wa taala. Maka la ilaha illa huwa, gak ada yang bisa semacam itu, gak ada Tuhan yang bisa semacam itu. Karena memang ada Tuhan-Tuhan yang lain di alam jagat raya ini, gak ada yang bisa semacam itu tuh, gak ada, kecuali illa huwa, kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat ketika ayat ini diturunkan itu masyarakat itu sampai terkagum-kagum. Masya Allah, iya ya. Jadi kalau engkau bicara engkau menyembah pada Tuhan, engkau punya Tuhan, Lata Uzza, engkau mempertuhankan apa? Nah sekarang Tuhanmu bisa apa? Gitu kan. Tapi Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu yang membentuk janin dan berkembang menjadi terus sampai lahir ini manusia yang beraneka ragam ini. Jadi berarti ya Tuhan itu ya harus ada kelihatan prestasinya gitu. Kalau Tuhan hanya duduk terus disembah, nggak ngapa-ngapain, terus prestasinya apa ditanya, sudah berbuat apa Tuhan? Nggak berbuat apa-apa. Jadi mereka menyembah pada patung, malah Tuhannya dibuat oleh dia sendiri. Makanya kita mengenal Allah Al-Aziz. Jadi sifat Allah, asma Allah, di balik asma ada af'alnya Allah. Al-Aziz itu Allah menjelaskan tentang membentuk janin yang ada dalam rahim. Ini saja sudah cukup beralasan bahwa Tuhan ini memang luar biasa gitu kan. Allah itu memang luar biasa. Gitu. Jadi untuk meruntuhkan pandangan dari berbagai pihak manusia, apakah mereka yang mempertuhankan selain Allah, apakah mereka yang bahkan sama sekali nggak bertuhan sekalipun dengan teori-teori ateisme pun, mereka akhirnya iya, memang mesti harus ada Tuhan itu. Gitu. Harus ada Tuhan yang mengatur, yang membentuk, yang itu urusan Tuhan, itu benar-benar urusan Tuhan. Manusia nggak bisa apa-apa. Nah inilah saudara-saudara sekalian bahwa Allah menunjukkan tentang Al-Aziznya dengan menunjukkan memproses satu peristiwa yang menakjubkan tentang proses kejadian manusia setelah menjadi